kalau salah gempanya yang besar banget itu sekitar 15 menit kali ya. Itu lama banget, pokoknya lama. Goyang banget tuh ya. Itu dinding kayak gini, udah kayak gini nih. Itu udah nggak jelas. Isi rumah udah berantakan. Ya. Yang kita takut kan lemari jatuh, tuh kan nimpa anak ya. Jadi kayak berusaha nangkep anak terus keluar. Kita itu berdiri di tanah aja tuh nggak bisa. Duduk aja tuh kayak jatuh. Ya. Semua kendaraan motor tuh parkir jatuh semua motor. Dan ternyata di saat gempa itu kita feeling nih, telepon abah kan, langsung telepon masih ada jaringan. Abah di mana? Lagi di musola kantor gubernur. Tapi di sini mobil kebalik semua. Jadi abah kira lagi di parkiran musola gitu. Itu mobil pada kebalik-kebalik. Jadi abahku lagi nunggu. Tunggu nih, lagi mau jemput mama kembali ke sana. Ternyata nggak bisa. Kia, ini gue ada satu hal yang menarik gue juga terkait yang sudah kita bahas tadi di awal sedikit, bahwa Palu ini 2 tahun ke belakang itu pernah mengalami musibah yang sangat besar ya kan. Benar-benar. Gempa Palu, tsunami Palu itu kan. Nah, dengan tragedi tersebut nih kan, Kia juga pada saat kejadian pasti lagi di dalam situasi di wilayah di Palu kan. Iya benar. Boleh sharing nggak Kia cerita pengalaman Kia pada saat itu tragedi gempa dan tsunami Palu itu terjadi itu seperti apa sih gitu? Jadi di saat gempa tanggal 28 itu, sebelumnya itu beberapa hari sebelumnya memang sudah ada gempa-gempa kecil ya. Karena memang sebelum kita itu kalau nggak salah Lombok ya yang gempa duluan kan. Kalau nggak salah itu sebulan sebelum itu kan Lombok. Kita ini udah feeling nih, aku sama teman-teman teknik udah feeling nih, pasti Palu gempa nih. Karena lempengannya kan pasti saling berkaitan. Yang mungkin kalau kita nggak bisa cuma mengira-ngira secara ilmu ya, tapi ternyata memang kejadian karena beberapa hari itu sudah ada gempa 3 hari sekali, 2 hari sekali gitu ada gempa. Tapi yang kalau dulu orang Palu ditanya gempa itu biasa aja karena kita hampir tiap hari rasain gempa emang. Jadi kalau ada gempa udah nanti reda gitu. Jadi kita nggak akan kayak gimana nggak akan lari. Nah di saat sebelum jam 6 itu tuh jam 3 sore itu udah ada gempa juga. Dan itu lumayan lama, tapi gempanya itu seperti kita di dalam kapal. Jadi dia kayak di bawah gini loh. Iya. 3 sore. Jadi saya kebetulan di rumah dengan kakak saya dan anak saya masih umur 9 bulan. Kita tuh di kamar. Terus memang cuaca nggak tahu ya, karena memang di Palu itu pernah juga gempa besar saat waktu Aceh tahun 2006 itu 6, skala Richter. Situasinya itu pasti mendung-mendung kayak gimana gitu. Nah itu Kia udah feeling banget nih saat gempa jam 3 sore, situasinya gitu karena Palu itu daerah paling panas sebenarnya. Kalau teman-teman ke Palu, dilewati karena khatulistiwa itu dilewati garis khatulistiwa, jadi panasnya biar sampai jam 5 sore itu masih menyengat panasnya. Cuman itu sekitar jam 3 kok mendung ya, agak-agak aneh nih, kayaknya mendung. Saat gempa, feeling udah gak enak nih, saya dan kakak saya, aduh kayaknya ini gempa ya. Tapi tuh gempanya kayak mikir, ini gempa atau gimana sih, kenapa? Dia pelan, tapi lama. Nanti, oh ternyata ini gempa. Terus adik saya, adik saya ada yang kembar nih, adik saya yang cewek. Kembar ya? Yang satunya di kantor. Saat gempa itu terjadi, di kantor kan heboh nih. Jadi mereka disuruh pulang cepat. Karena udah feeling gak enak gitu. Jadi mereka pulang cepat. Ternyata bukan cuma kantor adik saya, beberapa kantor memang udah cepat pulang. Kayak kampus juga udah pulang di saat itu. Cuman memang di tanggal itu kan ada kegiatan Festival Palu No Money untuk merayakan ulang tahun Kota Palu. Itu memang sore-sore itu jam 5 memang ada, itu kayak pembukaan istilahnya kayak tarian adat. Itu sore-sore jam 5 kan ada tarian adat, upacara-upacara gitu. Di wilayah pas banget di bibir pantai, pokoknya seluruh pantai itu tempatnya Festival Palu No Money. Jadi banyak tenda, band, pokoknya segala macam di situ rame. Jadi awalnya saya dan adik-adik saya itu maunya ke sana karena mama saya kebetulan kerja di Dinas Pariwisata. Memang tugasnya untuk menyambut tamu-tamu yang datang nanti dari pemerintahan. Berarti nyokap lagi di area pantai itu tuh waktu itu ya?
Bener. Jadi kita semua sebenarnya sudah jam 3 udah feeling nggak enak, kita pulang semua ke rumah, kumpul. Abah saya kan panggil abah nih. Abah saya juga udah nggak enak nih feelingnya karena saat gempa. Tapi mama saya udah ditelepon-telepon dari kantor. Harus datang karena memang tugasnya kan. Itu jam 5 itu masih debat-debat gitu sama abah saya. Nggak usah pergi, 5:30. Akhirnya feeling, ya udah deh. Kalau mama aku bilang, kalau memang nggak mau diantar, karena memang situ kan car free day, nggak boleh ada mobil masuk. Iya. Ya udah kita naik Grab aja gitu. Udah ngancem nih, ya udah diantar lah sama abah saya ke sana jam 5:30. Nah kita semua tuh di rumah, tapi kan kalau aku tuh rumahnya 2, saya dengan kakak saya sama menemani nenek saya di bagian sini. Kalau abah saya dengan adik saya yang kecil yang masih SD itu nggak jauh sih dari rumah yang ini, sekitar 500 meter lah. Iya, iya. Nah, jadi abah saya di sana dengan adik-adik saya yang kecil 2 orang. Dia ngantarin lah mama saya ke sana. Nggak ada feeling, memang feeling udah nggak enak, tapi ya udahlah. Sampai sana dianterin, terus diantar cuma ke tempat ya mobil bisa berhenti, terus mama saya dijemput sama Satpol PP masuk ke tempat acara kan di pinggir pantai. Nah, saya pergilah ke sana. Ya udah, gempa itu di saat mau masuk waktu sholat maghrib. Oh. Pas banget mau azan, Ya. tapi di beberapa masjid itu udah lagi sholat rakaat pertama. Jadi tuh Kia juga mau siap-siap, aduh ini mau sholat nggak ya? Tapi anaknya masih main kan di tempat tidur. Tapi feeling nggak enak gimana ya? Gempa, Kia itu di kamar, anak Kia itu lagi digendong kakak Kia kan gini. Ya. Dia lempar karena kan kaget, anaknya dilempar ke tempat tidur, dan aku tuh kayak guling. Terus semua orang lari nih, jadi saya, kakak saya udah di luar, anakku tuh masih, untungnya itu kan tempat tidur, dia tuh nggak ke dinding, di dinding itu memang Kia lapisi bantal kan, takutnya dia tuh kejedot segala macam, jadi dia puter, dia Kia tuh lama cuma ngambil anaknya Kia ke kiri, dia ke kanan, itu kan lama banget, sekitar kalau salah gempanya yang besar banget itu sekitar 15 menit kali ya, itu lama banget, pokoknya lama. Goyang banget tuh ya. Itu dinding kayak gini, udah kayak gini nih, itu udah nggak jelas, isi rumah udah berantakan. Ya. Yang kita takut kan lemari jatuh, tuh kan nimpa anak ya, jadi kayak berusaha nangkep anak terus keluar, kita itu berdiri di tanah aja tuh nggak bisa, duduk aja tuh kayak jatuh. Semua kendaraan motor tuh parkir jatuh semua motor. Dan ternyata di saat gempa itu kita feeling nih, telepon abah kan, langsung telepon masih ada jaringan. Abah di mana? Lagi di musola kantor gubernur. Tapi di sini mobil kebalik semua. Jadi abah Kia lagi di parkiran musola gitu. Itu mobil pada kebalik-kebalik. Jadi abahku lagi tunggu nih, lagi mau jemput mama kembali ke sana. Ternyata nggak bisa. Itu kan macet banget kan, nggak mau jemput tuh nggak bisa. Akhirnya udah ambil adik kamu di rumah yang satu, kan adik aku 2 orang itu di rumah yang satu tuh masih kecil. Ini lagi gempa, udah langsung putus koneksi, langsung padam listrik. Ngapain? Terus adik aku yang kembar, aku bilang gini, kan kemarin di rumah sini kita ada berempat, kakakku, saya, sama adikku yang kembar. Dan ini harus jemput adikku yang 2 orang di sana, yang kecil masih SD. Jadi ini yang kembar naik motor tuh nahan gempa karena takut juga sih. Sebenarnya antara takut tapi kasihan sama adik aku di sana berdua, nggak ada teman. Itu jadi selama naik motor tuh mau jatuh terus ditahan. Pokoknya entah bagaimana mereka harus tetap jalan. Dan adik Kia itu satu udah telanjang karena memang lagi di kamar mandi, sementara mandi dia terombang-ambing. Yang adikku yang cewek, adikku yang cowok karena dia kasihan dia pakein bajunya, terus adikku yang cowok itu cuma pakai karung. Pokoknya apa aja yang ada di situ, mereka nggak mau masuk ke dalam rumah kan. Mereka cuma nangis di pinggir jalan minta-minta tolong, nggak ada yang tolongin. Sedih banget sih, akhirnya kita untuk adikku yang kembar, jadi mereka tuh naik motor 4 orang. Jadi ya ampun, saking paniknya kan, balik ke sini tuh gempa masih ada. Pokoknya gempa itu berhenti itu sekitar pukul 8 malam. Karena dia selang berapa menit gempa lagi, terus selang berapa menit gempa lagi. Tapi bersyukur di rumah Kia, kan Kia di daerah Tatanga itu, daerah yang benar-benar aman. Yang roboh pun cuman pagar saja yang roboh. Tapi alhamdulillah di rumah Kia itu aman banget, dan beberapa tetangga juga nggak ada yang rubuh. Tapi ternyata rumah yang lain tuh banyak yang hancur, malah hancur parah. Ada yang rumah yang masuk ke dalam tanah, yang kayak likuifaksi kan, itu turun sampai 11 meter. Itu ketimbun semua, keisep gitu loh. Kita nggak tahu kan, kita pikirnya ini gempa seperti tahun 2006, gempa yang biasa tapi mungkin lama. Jadi jam 8 kita nunggu, abahku datang naik mobil, itu biasanya dari tempat kantor gubernur ke rumahku cuma 15 menit, tapi abahku menempuh 2 jam sampai ke rumah.
Jadi dia memang niatnya sampai rumah, liatin anaknya semua lengkap, terus dia ambil motor. Jadi dia singgah dulu, istirahat, sholat dulu, terus ngambil motor untuk jemput mama saya. Ternyata sampai di sana, abahku baru sadar, ternyata tsunami. Itu jam 8 malam. Mikir, kok ada air ya? Kok ada air di sini? Air selutut, itu air masih selutut. Di tempat acara itu ya, acara ulang tahun ya? Itu belum di tempat bibir pantai, itu sekitar 200 meter, itu airnya masih kan, karena ada kampus dulu, ada kampus, beberapa rumah, berapa ratus meter baru pantai. Di kampus itu udah penuh air, kampus itu penuh air. Abahku, ini air dari mana ya? Ternyata dia orang itu udah nggak ada, tapi abahku sendiri yang naik motor ke situ. Saat dia masuk, hah? Ini tsunami, di center tuh air udah pada numpuk, mobil, rumah udah hancur. Wow. Tapi feelingnya dia harus nyari istrinya itu masih dia dia sempat 1 jam coba nyari-nyari, mungkin dia pikir udah nggak selamat ya, jadi dia nyari-nyari mayat, lihat-lihat mayat. Air tinggi kondisinya? Kenapa? Kondisi air tinggi itu? Nah itu masih selutut, itu masih ada airnya tapi selutut gitu loh. Ya. Masih bekas-bekas air gitu kan, jadi dia lihat-lihatin mayat, banyak ada yang numpuk-numpuk mayat gitu loh. Ada yang motor udah numpuk berapa meter. Jadi liatin mayat-mayat, nggak ada yang, aduh kayaknya udah nggak selamat lihat kondisi mayat kayak gitu kan. Iya. Terpaksa pulang, Abbas itu pulang jam 10 malam dengan muka yang gini ekspresinya. Udah kita pasrah, kita baca doa aja, kita yasinan. Gitu. Nggak mau bilang kalau tsunami. Kita bingung. Oh. Nah, tapi kita ini udah tahu sebenarnya tsunami karena jaringan telekomunikasi saat itu yang bisa berfungsi Excel sama Axis. Telkomsel sama Indosat tuh nggak bisa sama sekali. Jadi kebetulan adik Kia itu Axis. Iya. Saat kita lihat, dan itu memang baterainya kan nggak terlalu banyak ya. Kita sempat lihat video ada yang upload tsunami di mallnya kita ya, Palu Grand Mall, itu tinggi banget. Kita langsung feeling, ini tsunami pasti ini. Tapi kita nggak mau bilang sama abahku kan, takutnya abahku shock. Ternyata abahku juga gitu, abahku nggak mau bilang sama kita semua anaknya, takut kita tuh shock kalau tsunami. Jadi semuanya sama-sama menyimpan nih. Diam, sama-sama diam. Nanti jujur itu pas tengah malam, itu kita kan nggak bisa tidur tuh. Jadi tiap 1 jam gempa lagi, terus gempa lagi. Bersyukur rumahku tuh terasnya ada ya, agak luas. Jadi kita semua tidur di teras. Kalau gempa kita langsung lari ke halaman. Tapi adik aku yang kecil tuh nggak mau tidur di teras. Mereka tidur di bawah pohon jambu. Kita tinggal kasih kursi. Tapi kalau yang lain tuh tidur di aspal, di jalanan. Karena memang nggak ada halaman kan. Ada tidur di kuburan. Rumah kan, kalau rumah takutnya ntar goyang lagi kan, gempa lagi. Mereka pilih lapangan atau kuburan. Yang memang nggak ada bangunan kan. Rata-rata tidur di kuburan sih yang lain. Atau di jalan. Dan kita tidak tahu juga kondisi sebenarnya ada likuifaksi. Kami itu tahu setelah datang omku, adiknya abahku datang tuh jam 10 malam, dia teriak, dibilang di bagian sana itu tanah turun maksudnya ini apa, pokoknya ada lubang, kan omku itu lagi ngantar orang, ternyata dia dengar bunyi, kok ada bunyi apa gitu besar, terus dia lihat ke belakang tuh jalan amblas gitu, jalan tuh amblas, dia lari kan saat gempa. Dia dikejar jalanan turun. Kayak jalannya amblas turun gitu loh. Jadi dia lah tancap gas, tapi dia sampai ke rumah jam 10 malam. Saking nggak tahu gimana kondisi saat itu ya. Itu kejadian ternyata dari jam 6 tanah amblas. Kita dapat informasi jam 10. Kia langsung ingat, aduh teman-teman Kia semua di sana. Aduh sahabat Kia gimana ya kondisinya. Kita tuh saling nyari gimana mau cari tahu teman kita ini hidup atau enggak. Jadi cuman bermodalkan handphone adik aku, cuman gini, siapapun pertama kita tulis, tolong kalau ada yang lihat mama aku, jadi kita upload foto mama ya, mama aku ini terakhir di tempat festival Panomoni di pinggir pantai, kalau ada yang lihat tolong hubungi kami di Facebook ini, dan tolong komen teman-teman yang selamat gitu ya. Udah, abis itu listrik padam, kita nggak tahu mau cas di mana kan handphonenya. Betul. Pokoknya kalau nyari listrik itu, kalau mau ngecas handphone, kita tuh nebeng ke masjid, sambil nyari informasi juga, di sana kan didata sama RT RW-nya, masyarakatnya yang selamat siapa aja, rumahnya rusak segala macam. Terus besoknya itu, jadi malam itu kita kayak nggak ada feeling mama akan selamat kan. Ternyata
Jadi udah feeling, jadi udah pasrah, istilahnya pasrah. Jadi jam 6 abahku bilang gini, kakakku sama adikku disuruh nyari mayat mamaku sampai dapat. Yeah. Nyari, pokoknya telusuri sebuah pinggir pantai itu, kalau nggak ada, terus ke rumah sakit, nyari di rumah sakit terdekat, mayatnya cek di sana. Yeah. Akhirnya jam 6 adik aku yang kembar sama kakak aku berangkat, dan dengan catatan kita nggak ada sinyal kan, nggak ada handphone pun nggak bisa berguna, cuma untuk ngerekam aja. Iya. Dapat nggak dapat jam 10 harus balik rumah, karena kita nggak bisa nyusul, gitu kan. Kita takut terjadi sesuatu kan, gempa susulan atau apa. Iya. Udahlah, mereka ke sana nyari-nyari sampai jam 8 nggak dapat juga. Dan uniknya di sana itu orang lagi semua nyari keluarganya dengan kondisi yang macam-macam. Ada yang udah teriak, ada yang udah nangis-nangis, pokoknya udah nggak jelas. Ya namanya nyari keluarga ya, nyari anak, nyari istri, dapat mayatnya semua berserakan di sana, nyari-nyari tiap mayat itu siapa. Itu kakak dan adik saya itu udah, aduh, awalnya orang takut lihat mayat, di situ udah nggak ada rasa takut apapun. Pokoknya lihat mayat, cek satu-satu mukanya, sampai ada isu di situ akan ada tsunami lagi. Jadi itu semua orang teriak air. Jadi kakak dan adikku tuh udah lari karena takutnya ada air beneran. Dan semua mereka yang lagi nyari keluarganya semua lari karena takut tsunami lagi kan. Yeah. Nah, itu cuma isu doang. Itu memang, aduh, di saat gitu semua orang pada panik. Akhirnya kakakku bilang, udah kita balik, pulang. Tapi kita singgah rumah sakit dulu di situ. Singgah ke rumah sakit, ngecek nih, di mana kamar mayat ya. Kita bilang ini, di mana kamar nginap ya? Ini cuma berapa orang? Maksudnya cuma nggak sampai 10 orang deh di rumah sakit. Iya, tapi semuanya mayat di kamar sana, cek aja mayat. Itu mayat tuh numpuk sampai ke plafon. Gimana loh nyari? Itu gimana nyarinya loh? Kita nyari mayat segini ya udah deh, nyerah deh. Jadi kakakku dan adikku tuh udah nyerah, nggak mungkin kita cek di kamar mayat sebanyak itu. Mereka pulang deh. Ternyata sebelum mereka sampai rumah, aku sama anak aku, ada abah aku dan adik aku yang 2 orang yang kecil, lagi nunggu kabar. Tiba-tiba ada orang naik motor datang dengan bonceng cewek, ibu-ibu. Kita udah nggak kenal, ternyata mama aku datang sama orang dan mama aku selamat. Itu kita gini loh, jadi kayak lihat kita tuh nggak ada ekspresi, kita semua tuh berhenti sejenak, masih mikir ini beneran atau mimpi ya. Mama aku tuh nggak bisa ngomong, cuma lihat abah aku terus nangis, pokoknya nangis nggak bisa ngomong dia, cuma gitu. Terus kita shock, mama, ternyata mama kita angkat, kakinya itu robek, tulang di telapak kakinya itu keluar tulangnya, di lututnya itu robek, dia nggak bisa ngomong. Dia dengan jilbabnya, kan dia pakai jilbab tapi jilbab udah keluar gini, keluar, dia nggak bisa ngomong. Ternyata pasir semua dalam mulutnya, rambutnya itu penuh pasir. Terus kita lihat badannya tuh udah biru, pokoknya sebagian badan tuh biru. Kita mau coba tanya tapi nggak bisa kan. Jadi kita tuh udah bersyukur mama udah selamat aja tuh udah syukur banget kan. Udah datang, disuruh minum memang nggak bisa, ada pasir kan. Semalaman nggak makan, nggak minum apapun, cuma air laut dengan pasir di tenggorokannya. Jadi kita lagi nangis, yang penting mama selamat, udah haru banget deh kita di situ. Kakak aku datang sebenarnya mau nangis, kakak aku mau pulang ngasih tahu kalau mereka nggak dapat mayat mama. Ternyata datang langsung shock juga, mama pulang sendiri diantar orang. Ternyata mama aku itu di rumah sakit malam itu, jadi dia kena tsunami kan, itu 3 kali ombak besarnya. Mama aku diterpa 3 kali ombak besar, dia itu berlindung, dia memeluk tiang TVRI. Jadi bangunan TVRI, dia belum di tiang TVRI itu doang meluk. Tapi mamaku yang luar biasanya, dia masih nolongin anak-anak loh. Ada anak-anak hanyut, dia tuh umurnya kayak adik aku yang SD. Dia minta tolong tuh, jadi mama aku tarik, karena kalau nggak ditarik itu anak kena mobil. Hanyut gitu kalau nggak ya? Hanyut kan, jadi ditarik. Mamaku udah pikir gini, kalau memang udah nggak selamat, setidaknya ini amal terakhirku menolong anak orang, semoga anakku ditolong sama orang. Jadi pikirannya kayak gitu. Jadi dia meluk anak, sampai akhirnya mamaku yang kena tuh mobil, dijepit sama tuh mobil. Akhirnya sampai air udah mulai reda, baru dia sama anaknya tuh lari. Ternyata anak itu ketemu tantenya, sempat ketemu tantenya selamat, dan mamaku langsung dibawa ke rumah sakit karena mamaku nggak rasa kalau ada darah kan. Dia jalan, ternyata kakinya udah robek, tulangnya udah keluar.
Nanti pas dilihat, ada darah, sudah loyo. Dia diangkat, dia dibawa ke rumah sakit untuk mau dijahit, tapi ternyata di sana tim medisnya cuma sedikit. Semua rata-rata dokter juga nggak ada kan di situ. Menyelamatkan keluarganya masing-masing. Ada perawat cuma berapa orang, dan itu listrik padam, jadi mau menolong itu seadanya. Cuma dikasih spray untuk jadi selimut, terus dikasih infus aja, sama mau dijahit benangnya habis. Saking banyak yang dijahit, itu nggak bisa dijahit lukanya. Itu benang habis. Dijahit seadanya kayaknya cuma 3 jahitan, itu pun dengan pasir-pasir di dalam. Itu kan masih pada pasir batu semua itu dijahit aja, yang penting darahnya nggak keluar, terus ditutup pakai kain aja tuh lukanya biar nggak pendarahan. Jadi tidur di situ semalaman sama orang lain banyak banget. Nah ternyata pagi-pagi isu air yang dibilang tsunami lagi, mama aku tuh shock, dia lari ke jalan. Jadi saat di rumah sakit dia tuh shock, nggak mau kena air lagi, dia tuh lari minta tolong ke jalan, ketemu sama orang yang lagi lewat, nyari keluarganya, tapi itu orang mau bantu mama aku. Dia bawa infus loh, dengan kaki berdarah-darah tuh, dia minta tolong, dia nggak mau kena air lagi kan, udah trauma banget kan dia. Pasti, betul. Jadi dia ketemu sama orang, dan dia minta tolong, itu orang mau nolongin, antar pulang ke rumah. Nah saat mamaku pergi, kakak aku datang ke rumah sakit itu, ternyata orang udah nggak ada. Makanya nggak ketemu ya. Banyak orang hilang, ternyata gara-gara isu air itu, semua yang di situ lari. Takutan kan, takut kena tsunami lagi kan. Iya, aduh ya Allah. Tapi alhamdulillah selamat ya. Iya, alhamdulillah selamat. Yang syukurnya luar biasa sih. Kalau teman-teman Kia itu banyak yang nasibnya nggak sebaik Kia, rumahnya alhamdulillah baik, keluarga alhamdulillah semua selamat. Ya, tapi teman-teman Kia itu Kia nggak bisa bilang nih, rumahnya hancur, keluarganya hilang. Ada yang meninggal di pelukannya. Teman aku tuh istrinya meninggal di pelukannya, tahu nggak? Jadi istrinya tuh lagi hamil 9 bulan. Anaknya tuh umur 1 tahun. Umurnya 1 tahun yang kecil. Jadi saat gempa tuh, itu atap dia tuh di tempat likuifaksi. Rumahnya udah di lingkungan likuifaksi. Saat gempa, atap rumah udah kebuka tuh. Nah teman aku kan memang dia teknik sipil juga kan. Dia tuh udah pilih, wah gempa kayak gini, nyelamatin istrinya, dia buka lemari pakaian yang untuk gantungan gitu kan agak lebar tuh. Dia masukin anak sama istrinya ke situ, dia tutup, dia yang kena tembok. Pokoknya nggak tahu apanya yang ini ya, dia lagi nunggu, istrinya tuh dia masih cek masih selamat, ternyata istri itu meninggal nggak lama karena sesak nafas. Karena di dalam lemari ketutup. Karena memang juga kondisinya kan lagi gempa kan, dia shock, lagi hamil 9 bulan, tinggal nunggu lahiran, jadi dia meninggal dengan teman aku nih sampai sekarang itu nggak bisa lupain istrinya. Itu dia 2 bulan setelah kejadian itu, dia harus konseling sama psikiater tiap hari. Ya ampun, iya. Kasian banget sih, itu dari sekian ribu orang yang punya cerita yang luar biasa. Makanya Kia bilang, Kia tuh bersyukur banget sih. Jadi kakak aku tuh, jadi kita yang sehat, semua teman-teman kita itu saling ngumpul untuk saling bantu, nyari mayat. Tuh apa yang bisa kita bantu. Karena nggak ada orang lain mau bantu kan, nunggu pertolongan kayaknya nggak cukup. Saling bantu. Iya. Tapi kondisi setelah sampai saat ini, Mama aman ya? Maksudnya sudah bisa beraktivitas kembali istilahnya ya? Dan setelah 2 bulan sih, 2 bulan itu baru bisa beraktivitas. Iya. Alhamdulillah, Kia keluarga semua. Bersyukur sih setelah itu. Iya. Bersyukurnya karena bantuan bukan cuma dari, semua datang kan bantuan, dan itu datang dokter dari Jepang, itu macam-macam datang loh, yang nanganin korban-korban itu. Jadi memang udah semua seluruh pokoknya ada dari Turki, Jepang tuh datang dengan dokter-dokternya, dengan semua alat-alatnya bantuin kita. Karena jujur ya teman-teman, kondisi kita saat itu bener-bener gini ya, nggak makan seharian itu gimana ya kondisinya. Kita tuh 1 malam nggak makan sampai pagi. Jadi banyak toko-toko yang bukan mau rampok ya, tapi orang tuh lapar, mau butuh makan sama minum. Jadi yang diserbu swalayan. Setidaknya mereka bisa makan sama minum aja. Kelihatannya kayak zombie gitu loh, yang kelaparan. Iya. Kalau Kia bersyukurnya di rumah juga itu makanan ada, kayak stok makanan mie itu ada. Rumahku juga nggak hancur, jadi masih bisa masak. Dan air
kebetulan di daerah kita itu banyak sumur-sumur gitu loh, kayak sungai-sungai. Jadi airnya tuh ada mata air yang bisa kita pakai untuk minum. Tapi tempat lain kan tidak seberuntung Kia. Ya, daerah lain Mereka kan tuh mau butuh air minum aja susah. ini Iya. kan susah ya. Susah. Mereka tuh lari ke gunung kan. Mereka kan larinya ke gunung. Terus di gunung itu gersang, nggak ada apa-apa. Air aja nggak ada. Jadi mereka udah, aduh, sampai jalan kaki nyari air untuk minum aja itu susah sekali. Iya. Satu hari itu bener-bener nggak tahu kondisinya kayak gimana. Iya. Dan selama 1 minggu, bukan 1 minggu sih, selama 1 bulan, itu ambulans datang, pokoknya lewat bawa mayat terus tiap hari. Jadi kita udah cium bau mayat. Udah kayak, mayat lagi nih lewat. Di daerah pantai tuh bau mayat beberapa hari. Kayak nggak bisa bernapas ya kita ya, karena udah bau. Bayangin aja sih mayat nggak didapat berhari-hari. Benar. Sampai sekarang masih banyak yang belum didapat. Iya. Teman Kia di radio juga ada yang penyiar juga ada yang hilang. Sampai sekarang nggak didapat. Penyiar Kia, satu radio. Iya, karena memang evakuasinya kan juga nggak bisa cepet ya, karena proses begitu Iya. ya. Iya sih. Tapi itu jadi ini ya, jadi pengalaman yang tak terlupakan pastinya, karena apalagi khususnya Kia tadi ada cerita bahwa ibunda kan mama sempat hampir hilang istilahnya kabarnya kan, tapi alhamdulillah jalannya Allah memberikan mama tetap bisa berada di sisi keluarga ya. Benar-benar. Dan sampai sekarang ya, alhamdulillah. Ya Kia.